Selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami mengucap kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman ini Tuhan, dan surah Roh Kudus ini Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memberitakannya dan orang yang mendengarnya juga bisa memahaminya. Terpujilah namamu, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nats kita diambil dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Dari TB2, demikianlah bunyinya. Pujian bagi penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari nats ini kita mempelajari bagaimana biduan nyanyian dari ziarah Daud ini. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana dari nats ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin mengakui bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak-Bapak dan Ibu, apakah Bapak-Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengambil contoh seorang pemimpin yang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, seperti Mazmur yang bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya, yaitu adalah mungkin Bapak-Bapak dan Ibu mengenal yang bernama Dr. Ludwig Inger Nommensen, atau kita panggil ILLI Nommensen. Nah, Nommensen mengandalkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk membimbing pelayanannya di tengah kesulitan yang luar biasa. Nah, di sini Nommensen tidak pernah mengklaim keberhasilannya sebagai hasil dari upaya pribadi, tapi selalu menyatakan bahwa segala yang ia capai adalah karena pertolongan Tuhan. Ketekunannya dalam menghadapi tantangan besar, kerendahan hatinya, dan kemampuannya untuk tetap setia pada panggilan ilahi menjadikannya contoh luar biasa dari seorang pemimpin yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana seorang Nommensen, nama aslinya adalah Dr. Ludwig Inger Nommensen, yaitu lahir tahun 1834 hingga 1918. Adalah seorang misionaris asal Jerman yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Sumatera, Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Batak. Nah, Nommensen diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan di Asia Tenggara, khususnya
karena perannya dalam mendirikan gereja HKBP atau Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Hingga kini menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Nah, Ludwig Inger Mommsen lahir pada 6 Februari 1834 di Nostrand, sebuah pulau di Schleswig-Holstein, Jerman. Dan Mommsen dibesarkan dalam keluarga Kristen yang miskin, namun sangat religius. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap agama dan kehidupan rohani. Meski tumbuh di tengah kondisi sulit, Mommsen tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar dan berusaha keras. Nah, pada usia 12 tahun, Mommsen mengalami kecelakaan serius yang mengakibatkan kakinya patah, dan dokter memperkirakan ia tidak akan bisa berjalan lagi. Selama masa pemulihan, Mommsen banyak berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Nah, ketika ia sembuh secara ajaib, ia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris sebagai wujud syukur dan komitmennya untuk melayani Tuhan. Lalu Mommsen kemudian masuk ke seminari misionaris Rhenis Missionaris Slag, itu perkumpulan misi Rhein di Barmen, Jerman, untuk mempersiapkan diri menjadi misionaris. Setelah menyelesaikan pelatihannya, ia diutus ke Sumatera, Indonesia pada tahun 1862. Nah, Sumatera saat itu adalah wilayah yang penuh tantangan bagi para misionaris Eropa karena kondisi alam yang keras, penyakit, serta kebudayaan lokal yang belum mengenal agama Kristen. Nah, tujuan utama Mommsen adalah menyebarkan agama Kristen di kalangan suku Batak yang pada saat itu masih menganut kepercayaan tradisional. Masyarakat Batak juga dikenal memiliki tradisi yang kuat, termasuk praktek kanibalisme dan perang antar suku, yang membuat daerah ini sulit dijangkau oleh misionaris sebelumnya. Lalu Dr. Mommsen tiba di Sumatera dan langsung dihadapkan pada tantangan besar, baik dari kondisi alam maupun penolakan dari masyarakat setempat. Namun, Mommsen tidak menyerah. Ia memutuskan untuk belajar bahasa Batak dan mempelajari adat istiadat serta budaya setempat. Nah, pendekatan ini memungkinkan dia untuk lebih mudah berkomunikasi dengan penduduk lokal dan mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, pada tahun 1864, setelah beberapa tahun tinggal di daerah Batak, Mommsen berhasil mendirikan pos misi di Selindung, Tapanuli. Yaitu salah satu pendekatan Mommsen yang efektif, yaitu adanya keterbukaannya terhadap budaya Batak, di mana dia tidak memaksakan perubahan secara radikal, tapi berusaha memperkenalkan nilai-nilai Kristen secara bertahap sambil menghormati adat yang ada. Dengan pendekatan yang penuh kesabaran, Mommsen mulai mendapatkan pengikut. Dia juga mendirikan sekolah dan klinik untuk membantu masyarakat Batak mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Layanan ini memperkuat reputasinya di kalangan masyarakat lokal, dan ajaran Kristennya semakin diterima. Setelah bertahun-tahun bekerja di daerah Batak, Mommsen mendirikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP pada tahun 1861. HKBP berkembang pesat di bawah bimbingan Mommsen dan menjadi komunitas gereja yang kuat. Mommsen tidak hanya mengajarkan Injil, tapi juga membantu masyarakat Batak membangun sistem pendidikan, pertanian, dan layanan sosial yang lebih baik. Nah, pada tahun 1878, setelah Mommsen menghabiskan hampir 2 dekade di tanah Batak, jumlah pengikut Kristen di sana tumbuh secara signifikan. Ia diangkat sebagai episkopal atau semacam uskup dari misi Batak oleh Mission Staff. Mommsen juga berhasil meyakinkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengakui hak-hak masyarakat Batak yang sudah memeluk agama Kristen.
Nah, di sini Nomensen menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Salah satunya adalah adanya konflik antar para misionaris dan masyarakat Batak yang masih menganut kepercayaan tradisional. Pada awal misinya, ia bahkan hampir dibunuh oleh beberapa kelompok yang menolak ajarannya. Namun, dengan keteguhan iman dan kesabaran, Nomensen berhasil menenangkan hati banyak orang. Nah, selama masa pemerintahannya di Tanah Batak, Nomensen juga bekerja sama dengan pemimpin lokal dan berupaya memperbaiki hubungan antara masyarakat Batak dengan kolonial Belanda. Ia berperan besar dalam memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih adil bagi masyarakat Batak dan membantu memperjuangkan hak-hak mereka di bawah penjajahan. Lalu Nomensen menerima pengakuan luas baik dari komunitas Batak maupun dari dunia internasional atas peranannya yang luar biasa. Masyarakat Batak menghormatinya sebagai seorang tokoh besar yang mengubah sejarah dan kehidupan mereka. Di Indonesia, ia dikenal sebagai Rasul Batak karena perannya dalam menyebarkan agama Kristen dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat Batak. Selain itu, pemerintah Belanda dan Mission Gesellschaft memberikan penghargaan kepada Nomensen atas dedikasi dan keberhasilannya dalam membawa perubahan di Sumatera. Nah, pada tahun 1911, Mission Gesellschaft menganugerahi Nomensen gelar doktor kehormatan atas jasanya dalam misi Kristen. Dr. Ludwig Inger Nomensen meninggal dunia tanggal 23 Mei 1918 di Cikupar, Sumatera. Setelah lebih dari 50 tahun melayani masyarakat Batak. Warisannya tetap hidup melalui HKBP yang kini menjadi salah satu gereja terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia dengan jutaan anggota. Nomensen dikenal sebagai seorang misionaris yang gigih, bijaksana, dan penuh kasih. Kepemimpinannya yang berbasis pada pelayanan kepada Tuhan dan masyarakat menginspirasi banyak generasi setelahnya. Bahkan hingga hari ini, namanya terus dihormati di kalangan Batak dan dunia kekristenan internasional. Lalu apa yang kita pelajari dari seorang Dr. Nomensen mengenai ajaran dan nilai-nilai kepemimpinannya? Yang pertama adalah menghormati dan memahami budaya lokal. Nah, salah satu ajaran paling terkenal dari Nomensen adalah pentingnya menghormati dan memahami budaya lokal sebagai bagian dari proses penginjilan. Nah, ketika Nomensen pertama kali tiba di Tanah Batak, dia tidak mencoba langsung mengubah adat istiadat atau memperkenalkan agama baru secara agresif. Sebaliknya, ia belajar bahasa Batak, mempelajari adat istiadat, dan berusaha memahami nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Batak. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa Nomensen percaya bahwa seorang pemimpin yang efektif harus memahami konteks sosial budaya dari komunitas yang dilayani. Ia tidak menolak atau menentang budaya Batak, melainkan menemukan cara untuk memasukkan nilai-nilai Kristen tanpa merusak identitas masyarakat setempat. Hal ini membuat pengajaran Kristen lebih diterima oleh masyarakat Batak karena tidak dianggap sebagai ancaman terhadap budaya mereka. Hal yang kedua yang kita pelajari prinsip kedua adalah kepemimpinan berbasis pelayanan atau servant leadership. Nah, Nomensen menjalankan prinsip kepemimpinan berbasis pelayanan yang berfokus pada melayani orang lain, bukan untuk mencari kekuasaan atau pengakuan pribadi. Ia menunjukkan keteladanan ini melalui pengabdiannya yang tanpa pamrih kepada masyarakat Batak selama lebih dari 5 dekade. Ajaran ini mencerminkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang otoritas semata, melainkan tentang melayani
dan membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka. Dan Momentum membantu mendirikan sekolah-sekolah, memberikan pendidikan kepada masyarakat anak-anak Batak, dan membuka klinik untuk menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Lalu dengan demikian, ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus peduli pada kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, baik secara spiritual, pendidikan, maupun kesehatan. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah pendidikan dan pemberdayaan komunitas. Nah, Dr. Romanson sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah kehidupan masyarakat Batak, baik secara spiritual maupun sosial. Melalui pendirian sekolah dan pusat pelatihan, Nomensen memberikan akses kepada pendidikan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan tersebut. Nah, dalam hal ini, Nomensen menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memastikan bahwa masyarakat yang dipimpinnya tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi diberdayakan melalui pendidikan dan pengetahuan. Nah, pendidikan memberikan mereka alat untuk berpikir secara mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan komunitas mereka sendiri. Nah, hal keempat yang kita pelajari adalah integrasi iman dan tindakan sosial. Nah, salah satu ajaran utama Nomensen adalah pentingnya mengintegrasikan iman dengan tindakan nyata di lapangan. Baginya, iman bukan hanya urusan pribadi antara seseorang dan Tuhan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melayani sesama. Nah, hal ini diwujudkan melalui karyanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat Batak secara praktis. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa Nomensen menunjukkan bahwa iman tanpa tindakan adalah hampa. Dia percaya bahwa gereja harus terlibat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bahwa iman harus menjadi dorongan untuk tindakan sosial yang nyata. Hal yang kelima yang kita pelajari adalah menanamkan nilai-nilai kekristenan yang kontekstual. Artinya di sini bahwa Nomensen terkenal karena kemampuannya untuk mengontekstualisasikan ajaran Kristen sehingga relevan dengan masyarakat Batak. Salah satu keberhasilannya adalah memperkenalkan nilai-nilai Kristen yang sesuai dengan sistem nilai yang sudah ada di masyarakat Batak. Misalnya, ia menemukan cara untuk menjelaskan ajaran Injil dengan menggunakan simbol-simbol dan konsep-konsep yang sudah dikenal oleh masyarakat Batak. Ia tidak memaksakan nilai-nilai Kristen secara kaku, tapi lebih menekankan prinsip-prinsip universal seperti cinta atau kasih sayang, dan keadilan yang kemudian diterapkan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat Batak. Nah, dengan pendekatan ini, Nomensen berhasil menciptakan jembatan antara iman Kristen dan budaya lokal yang memungkinkan agama baru diterima tanpa memicu konflik budaya yang besar. Saudara-saudara yang kita kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga pelajari hal yang keenam. Prinsip keenam adalah ketergantungan pada Tuhan dan keberanian menghadapi tantangan. Nah, dalam ajarannya, Nomensen selalu menekankan pentingnya ketergantungan penuh pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam menghadapi tantangan besar. Nah, sepanjang pelayanannya, ia menghadapi banyak bahaya, termasuk ancaman kekerasan dari masyarakat yang awalnya menolak ajarannya. Namun, dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menolongnya, ia terus berusaha terus melanjutkan misinya. Nah, kepemimpinan Nomensen menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki iman yang teguh dan
keberanian untuk menghadapi tantangan yang tampaknya tak teratasi. Dalam segala kesulitan yang dihadapinya, Nommensen selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa setiap pencapaian dan keselamatan yang dialaminya adalah karena campur tangan Tuhan. Nah, hal ketujuh adalah pendekatan holistik dalam pelayanan. Di sini kita mempelajari bagaimana Nommensen mengajarkan bahwa pelayanan Kristen harus bersifat holistik, yaitu mencakup semua aspek kehidupan manusia, yaitu spiritual, fisik, dan sosial. Dia tidak hanya berkonsentrasi pada pengajaran spiritual, tapi juga terlibat dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Batak. Ini adalah salah satu pendekatan yang membuat misinya berhasil diterima oleh masyarakat lokal. Nah, ajaran Nommensen ini adalah tentang pelayanan holistik, menekankan bahwa seorang pemimpin harus melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan beragam. Melalui pelayanan yang holistik, ia dapat menyentuh semua aspek kehidupan manusia dan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengalami pertumbuhan spiritual, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, hal yang ke-8 yang kita pelajari adalah kesabaran dan ketekunan. Nah, di sini kita pelajari bagaimana kepemimpinan Nommensen juga dikenal karena kesabaran dan ketekunannya. Ia tidak terburu-buru dalam menyebarkan agama Kristen atau ajaran Kristen atau memaksakan perubahan budaya. Ia mengakui bahwa proses perubahan memerlukan waktu, dan karena itu ia sabar dalam mengajak masyarakat Batak untuk memahami dan menerima Injil. Dengan ketekunan, ia berhasil mengubah tantangan besar menjadi peluang untuk mendekatkan masyarakat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia dalam kepemimpinannya, ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi inspirasi utama dalam perjalanan misinya. Kita bisa lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu tentang amanat Allah. Di sini disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat ini merupakan amanat yang dipercayai oleh banyak misionaris, termasuk Nommensen, sebagai panggilan langsung untuk menyebarkan Injil. Dalam kepemimpinannya, Nommensen mengemban tanggung jawab ini dengan penuh kesetiaan, bahkan di daerah-daerah yang belum mengenal kekristenan seperti di Tanah Batak. Ayat ini mencerminkan motivasi Nommensen untuk memimpin dengan visi yang jelas, mengajar, dan membimbing orang-orang menuju pengenalan akan Tuhan. Kita juga melihat dari 1 Korintus 9 ayat 22, yaitu tentang menyesuaikan diri dengan Injil. Bukan demikian. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Nah, ayat ini menunjukkan prinsip penyesuaian diri yang diterapkan oleh Nommensen dalam pelayanannya. Ia belajar bahasa Batak, memahami budaya lokal, dan tidak memaksakan perubahan drastis terhadap masyarakat setempat. Seperti Paulus yang menjadi segala-galanya bagi semua orang. Nah, Nommensen menyesuaikan pendekatannya agar ajaran Injil bisa diterima oleh masyarakat Batak. Ayat ini menginspirasikan pemimpin untuk selalu mempertimbangkan konteks budaya dan situasi orang-orang yang berbahaya. Dia juga mengutip di Markus 10 ayat 45, itu tentang kepemimpinan yang lain. Bukan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya
jadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kepemimpinan Nommensen sangat mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani. Dia tidak datang sebagai pemimpin yang mencari kekuasaan atau penghargaan, tapi dengan hati yang ingin melayani masyarakat Batak, baik secara spiritual, sosial, maupun fisik. Melalui pembangunan sekolah, klinik kesehatan, dan pelayanan pastoral, Nommensen menjalankan kepemimpinan berbasis pelayanan ini. Ayat ini menjadi dasar teologis bagi kepemimpinannya yang penuh pengorbanan. Nah, dia juga mengutip di Filipi 4 ayat 13 itu tentang ketergantungan pada Tuhan. Sebutkan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Nommensen menghadapi banyak tantangan selama pelayanannya di Sumatera, termasuk penyakit, penolakan, bahkan ancaman kekerasan. Namun, melalui semuanya ini, ia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan datang dari Tuhan. Ayat ini mencerminkan iman Nommensen yang kuat bahwa dengan pertolongan Tuhan, dia dapat menghadapi segala rintangan dalam hidup. Ia juga mengutip di Amsal 3 ayat 5-6, mengatakan mengenai percaya kepada Tuhan, mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ajaran ini tampak jelas dalam cara Nommensen mengandalkan Tuhan dalam setiap aspeknya, baik dalam mengambil keputusan misionaris maupun dalam menghadapi tantangan di lapangan. Dia selalu percaya bahwa Tuhan memimpin langkah-langkahnya dan bahwa hikmat ilahi, hikmat Tuhan lebih penting daripada strategi manusiawi. Ayat ini mengajarkan pemimpin untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Nah, dia juga mengutip Mazmur 121 ayat 2 tentang pertolongan dari Tuhan. Ini bukan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Nommensen seringkali menghadapi situasi di mana kekuatan manusia tidak cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Seperti ketika menghadapi penolakan dari suku Batak yang masih memegang erat tradisi animisme. Nah, ini mengingatkan Nommensen bahwa pertolongannya datang dari Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dan keyakinan ini menjadi pilar kekuatan dalam kepemimpinan. Nah, dia juga mengutip di Matius 5 ayat 16 mengenai menjadi terang bagi dunia. Demikian sebutkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, melalui karyanya di Sumatera, Nommensen menunjukkan ajaran Kristen melalui tindakan-tindakannya, baik dalam pelayanan sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Ia percaya bahwa teladan hidup yang baik adalah cara terbaik untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Ayat ini mengilhami Nommensen untuk menjalankan kepemimpinan yang berfokus pada karya nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga melalui perbuatannya Tuhan dipermuliakan. Juga dia mengutip di Roma 12 ayat 12 mengenai ketekunan dalam pengharapan ini. Katakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini kita diajarkan bahwa ketekunan adalah salah satu karakteristik utama dalam pelayanan Nommensen. Dia tidak menyerah meski menghadapi banyak tantangan, termasuk penyakit, kesulitan bahasa, dan ancaman dari kelompok masyarakat yang menolak ajarannya. Ayat ini juga menjadi inspirasi yang untuk terus bersabar dan bertekun dalam menghadapi kesulitan, yaitu dengan pengharapan bahwa Tuhan akan membawa hasil dari setiap upaya yang dikerjakannya. Nah, dia juga mengutip di Yesaya 6 ayat 8 mengenai panggilan Tuhan, yaitu menyatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus
Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Nommensen menjawab panggilan ini ketika ia meninggalkan kampung halamannya di Jerman dan pergi ke tanah Batak untuk menyebarkan Injil. Seperti Yesaya, ia berkata, ini aku, utuslah aku. Dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Ayat ini mencerminkan semangat pengutusan yang menjadi dasar dari seluruh hidup dan pelayanan Nommensen sebagai seorang misionaris. Nah, dia juga mengutip Yakobus 1 ayat 22 mengenai pelaku firman. Mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ajaran Nommensen tidak hanya berdasarkan pada pengajaran doktrin, tapi juga pada penerapan ajaran Kristen dalam tindakan nyata. Ia tidak hanya mengajarkan Injil, tapi juga mempraktikkannya melalui pelayanan kasih kepada masyarakat Batak. Ayat ini mengajarkan pentingnya tidak hanya mendengar firman, tapi juga menjalankannya yang menjadi esensi dari kepemimpinan Nommensen. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari latar belakang seorang Dr. Nommensen, nah kita bagaimana dia dalam selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat flashback bagaimana Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 ini. Nah, ini adalah Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Ini adalah bagian dari nyanyian-nyanyian ziarah, yaitu kumpulan Mazmur, yaitu mulai dari Mazmur 120 sampai 134, yang secara tradisional dinyanyikan oleh para peziarah saat mereka naik ke Yerusalem untuk perayaan tahunan. Nah, di Mazmur 124 yaitu adalah himne komunal yang menyampaikan rasa syukur atas pembebasan Israel dari bahaya besar dan mengakui bahwa keselamatan tersebut berasal dari Tuhan. Nah, analisis mendalam terhadap Mazmur ini berdasarkan sumber-sumber yang kita bisa sebutkan untuk dapat kita mengetahui mengenai bagaimana tentang historis, teologis, dan sastranya dari Mazmur ini. Nah, kita bisa lihat dari konteks historis. Nah, banyak para ilmuwan, termasuk Michael Gordler dalam bukunya yang berjudul The Psalms of the Return, menyatakan bahwa Mazmur 124 ini bersama dengan nyanyian ziarah lainnya, yaitu berakar pada periode pasca pembuangan, khususnya saat kepulangan dari pembuangan di Babel. Nah, bahasa yang digunakan dalam Mazmur ini tentang penyelamatan dan campur tangan ilahi sangat relevan dengan pengalaman komunitas Yahudi yang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya pada masa Esra dan Nehemia. Nah, dalam konteks pasca pembuangan, saat pembangunan kembali Bait Suci, pembaruan perjanjian dan pemulihan ibadah, nah Mazmur ini mencerminkan rasa syukur dan ketergantungan umat pada Tuhan. Nah, menurut analisis Gordler menekankan bahwa Mazmur-Mazmur ini mencerminkan komunitas yang dipulihkan, tapi masih rentan terhadap tekanan eksternal yang sejajar dengan sejarah Israel saat kembali ke tanah mereka dan menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa tetangga. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana lokasi dan orang-orang yang ada tertulis di Mazmur 124 ini, nah, kita tahu di sini disebutkan bahwa Mazmur 124 seperti nyanyian ziarah lainnya dikaitkan dengan perjalanan menuju Yerusalem. Nah, para peziarah menyanyikan himne ini saat mereka naik ke kota suci yang merupakan pusat ibadah, kesatuan politik, dan pembentukan identitas dalam Israel kuno. Nah, gambaran dalam Mazmur ini diselamatkan dari musuh. Itu sangat berkaitan dengan identitas komunal Israel sebagai umat yang terus-menerus bergantung pada perlindungan Tuhan. Nah, frasa yang disebutkan,
Jika bukan Tuhan yang memihak kita, itu dek satu, memperkuat gagasan tentang hubungan perjanjian Tuhan dengan Israel. Tema yang terus muncul dalam Mazmur dan perjanjian lama secara lebih luas. Nah, mengenai strukturnya dan karakteris orang-orang di Mazmur ini, nah kita bisa pelajari mengenai struktur puisinya. Ada beberapa para ilmuwan menyebutkan demikian, seperti Van der Lux, yaitu dalam bukunya mengenai Cantos and Strophes in Biblical Hebrew Poetry Texts, yaitu menyoroti struktur yang sangat terorganisir dalam puisi Ibrani Alkitabiah. Nah, di Mazmur 124 ini memiliki keseimbangan, pengulangan, dan struktur kiasmus yang menekankan pesan inti, yaitu campur tangan ilahi atau campur tangan Tuhan di tengah bahaya besar. Nah, Mazmur ini mengikuti pola di mana bahaya yang dihadapi Israel dijelaskan, lalu penyelamatan oleh Tuhan juga ditekankan. Mengenai gambaran hidup ditelan hidup-hidup atau tersapu oleh banjir, itu di ayat 3 dan 4, yaitu menggambarkan motif kekacauan dan kehancuran yang umum dalam literatur timur dekat yang kuno, yaitu yang melambangkan kekuatan yang luar biasa yang hanya bisa dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Mazmur ini juga menggambarkan mengenai orang-orang Israel sebagai bangsa yang rentan dan kalah jumlah dibanding musuh-musuh mereka, tapi akhirnya diselamatkan oleh campur tangan Tuhan. Hal ini mencerminkan pesan teologis bahwa kelangsungan hidup Israel bukan berdasarkan kekuatan mereka sendiri, melainkan ketergantungan mereka pada Yahweh, yaitu Tuhan. Suara komunal dalam Mazmur ini, contohnya dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, menegaskan identitas kolonial kolektif Israel yang bersatu dalam ketergantungan mereka pada Tuhan. Nah, penulis Paul J. Burns dalam bukunya A Model for the Christian Life mengaitkan tema ketergantungan komunal pada Tuhan dengan gagasan bahwa Mazmur-Mazmur ini menjadi model bagi kehidupan Kristen. Sama seperti Israel kuno mengakui ketergantungan mereka pada perlindungan Tuhan. Nah, demikian pula orang-orang saat ini menggunakan Mazmur ini untuk mengekspresikan kepercayaan mereka pada bantuan Tuhan. Nah, bagaimana pesan teologisnya? Nah, di sini pesan teologisnya dari Mazmur 124 ini adalah pembebasan Tuhan Israel dari ancaman eksternal. Mazmur ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup umat sepenuhnya bergantung pada campur tangan Tuhan. Nah, gambaran diselamatkan dengan jerat, yaitu di ayat 7, atau banjir tidak hanya merujuk pada ancaman langsung, tapi juga mengingatkan pada tindakan penyelamatan Tuhan di masa lalu seperti saat Exodus, di mana Tuhan menyelamatkan umat dari tentara Firaun. Kita bisa lihat di Keluaran 14. Sementara Paus dalam bukunya Theopotry of the Psalms mengartikan bahwa gambaran pembebasan ini sangat penting bagi pemahaman diri Israel. Nah, komunitas ini melihat dirinya sebagai umat yang berulang kali diselamatkan oleh tindakan ilahi yang memperkuat pola krisis dan keselamatan yang berulang dalam narasi sejarah Israel. Implikasi teologisnya adalah bahwa kesetiaan Tuhan adalah konstan, bukan ketika Israel dikelilingi oleh musuh. Mengenai dinamika kekuasaan, Tucker Junior dalam bukunya Constructing and Deconstructing Power in Psalms 107 to 150 berpendapat bahwa Mazmur-Mazmur ini seringkali berfungsi untuk meruntuhkan kekuasaan manusia dan mengangkat kedaulatan Tuhan. Mazmur 124 ini melakukan hal ini dengan mengakui bahwa tanpa Tuhan, musuh Israel pasti akan menang.
Mazmur ini berfungsi untuk mengalihkan fokus dari kekuatan manusia ke kuasa Tuhan, yaitu menekankan peran Tuhan sebagai pelindung dan penyelamat umatnya. Nah, tema ini juga selaras dengan interpretasi yang ditulis oleh Jamie Grant dalam bukunya King as Exemplar, di mana dia mencatat bahwa Mazmur seringkali mencerminkan ketergantungan raja atau pemimpin pada Tuhan sebagai model bagi umat. Dalam Mazmur komunal ini, seluruh bangsa mencerminkan pengakuan raja terhadap kuasa penyelamatan Tuhan. Nah, bagaimana dengan dimensi profetis? Nah, seorang ilmuwan bernama Subramanian dalam bukunya Synoptic Gospel and the Psalms as Prophecy, yaitu menyoroti elemen profetis dalam Mazmur. Nah, Mazmur 124 ini tidak hanya dapat dipandang sebagai refleksi atau pembebasan di masa lalu, tapi juga sebagai harapan eskatolis bahwa Tuhan akan terus campur tangan dalam sejarah Israel. Nah, dimensi ini dapat diterapkan pada harapan mesianik atau pemulihan akhir Israel. Tema-tema yang juga bergema dalam literatur profetis. Nah, kita bisa bedah satu-satu setiap ayat ini, dan kita bisa interpretasikan menurut para ilmuwan, para peneliti, yaitu di ayat 1. Saya ngambil dari TB2. Nyanyian Jara Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Nah, Gudler menekankan bahwa ayat ini menetapkan bahwa nada Mazmur sebagai refleksi komunal. Nah, kalimat retoris yang berkata sekiranya bukan Tuhan, sekiranya, yaitu memperkenalkan situasi hipotesis yang menarik komunitas ke dalam ingatan bersama tentang krisis dan keselamatan. Nah, Gudler menekankan Mazmur ini dalam periode pasca pembuangan, di mana Israel merefleksikan pembebasan mereka dari penindas eksternal, mungkin terkait dengan keselamatan mereka dari pembuangan Babel atau dominasi asing lainnya. Sementara Van der Loek mencatat pengulangan kata sekiranya bukan. Nah, dalam ayat 1 dan 2 juga sebagai teknik sastra khas puisi Ibrani, khususnya struktur kiasme yang memperkuat partisipasi komunal. Nah, jemaat diundang untuk menanggapi, merefleksikan pengalaman bersama akan bahaya besar. Sementara Tucker membahas dinamika kekuasaan yang membentuk Mazmur dalam kitab kelima, Mazmur 107 sampai 150. Dia berpendapat bahwa Mazmur ini membingkai kelangsungan hidup Israel tidak hanya sebagai peristiwa religius atau spiritual, tapi juga sebagai refleksi atas kerentanan politik. Pengakuan bahwa Tuhan berpihak pada kita, mengandalkan bahwa tanpa intervensi Tuhan, Israel akan tidak berdaya melawan musuh-musuhnya. Nah, bagaimana kita menginformasikan kepada bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan? Nah, ini menekankan pentingnya pengakuan akan bantuan eksternal dalam mengatasi tantangan besar. Nah, seorang pemimpin seperti Israel seringkali menghadapi situasi di mana kesuksesan atau kelangsungan hidup melampaui usaha mereka sendiri, membutuhkan dukungan eksternal, baik dari Tuhan, institusi, atau individu. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana Gudler dan Van der Loek menyoroti bahwa ini adalah refleksi komunal yang mendorong pemimpin untuk menciptakan lingkungan di mana tim dapat mengenali tantangan masa lalu dan menghargai dukungan yang membawa mereka melalui itu. Nah, kita bisa melihat juga sebagai seorang pemimpin yang efektif harus mengakui kontribusi dari orang lain seperti mentor, mitra, atau tim dalam kesuksesan mereka dan memastikan bahwa organisasi Bapak dan Ibu juga merefleksikan serta menghargai kontribusi tersebut. Nah, ayat 2
kita pelajari di sini, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Nah, di sini juga Eton mengekspresikan pemulangan fase awal sebagai cara untuk menekankan besarnya ancaman yang dihadapi Israel. Musuh digambarkan secara generik sebagai manusia, yang oleh Subramanian diartikan sebagai perwakilan kekuatan asing yang kuat. Mungkin merujuk pada serangan oleh bangsa-bangsa sekitar seperti orang Palestina atau kekuatan kekaisaran belakangan seperti Asyur dan Babel. Sementara Mowikel menawarkan pembacaan liturgis yang lebih dalam, yaitu menunjukkan bahwa Mazmur ini mengubah ratapan komunal menjadi pujian komunal. Agresi musuh atau disebut bangkit melawan kita adalah ekspresi dari ancaman militer atau politik yang sering dihadapi Israel. Nah, di sini pemazmur mengubah ingatan akan ancaman-ancaman itu menjadi pengakuan penuh pujian atas pertolongan Tuhan. Sementara Bones menghubungkan ini dengan teologi Kristen dengan melihat manusia bangkit terhadap kita. Nah, ini sebagai simbol musuh spiritual. Dia menekankan bahwa pembaca Kristen mungkin menafsirkan ini sebagai metafora atau dosa, kematian, atau kekuatan setan yang Tuhan bebaskan umatnya darinya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita menginformasikan ini untuk bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pemimpin, ayat ini mengulangi pemikiran dari ayat pertama untuk menekankan pentingnya dukungan eksternal dalam menghadapi perlawanan. Nah, dalam kepemimpinan, menghadapi oposisi, baik dari pesaing, kekuatan pasar, atau ketidakpuasan internal, tidak terhindarkan. Nah, pemazmur mengakui bahwa kelangsungan hidup dari kekuatan-kekuatan tersebut memerlukan lebih dari sekedar usaha manusia. Nah, di sini Tucker menunjukkan bahwa Mazmur ini mencerminkan kerentanan Israel dan ketergantungan pada bantuan Tuhan yang dapat diparalelkan dengan pemimpin yang menghadapi persaingan atau krisis yang luar biasa. Nah, sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional, Bapak dan Ibu harus terbuka mengakui hambatan dan oposisi yang dihadapi. Transparansi ini membangun ketahanan dan membantu tim bersatu di bawah tujuan bersama untuk mengatasi ancaman eksternal. Nah, di ayat 3 kita baca di sini, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Nah, di sini Golda menekankan metaforis mengenai menelan kita hidup-hidup, yang merupakan gambaran yang sering muncul dalam Alkitab dan menandakan kehancuran total. Itu gambaran serupa muncul dalam Bilangan 16 ayat 30 sampai 34, di mana bumi menelan pemberontakan Korah. Nah, Golda menghubungkan citra ini dengan sejarah Israel yang sering menghadapi ancaman besar seperti selama pembuangan atau pertempuran dengan bangsa-bangsa sekitar. Sementara si Paulus menafsirkan frasa menelan kita hidup-hidup itu sebagai metafora kekacauan, sejalan dengan konsep kuno di Timur Dekat tentang kekuatan dan yang bermusuhan. Meskipun seringkali air digunakan sebagai simbol kekacauan, di sini pemangsa diasosiasikan dengan musuh yang buas, menekankan betapa hebatnya ancaman tersebut. Sementara penulis Mowikel membingkai ini dalam konteks teologis Mazmur sebagai pembalikan dari ratapan, dengan menggambarkan apa yang akan terjadi. Mazmur menekankan sifat mukjizat dari keselamatan Israel, mengubah refleksi tentang bencana yang mungkin terjadi menjadi kesaksian akan kesetiaan Tuhan. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya dalam seorang pemimpin? Nah, di sini disebut
di ayat 3, menelan kita hidup-hidup. Nah, itu memprestasikan saat dalam kepemimpinan ketika organisasi menghadapi kehancuran atau keruntuhan potensial, baik melalui krisis finansial, pengambil alihan bermusuhan, atau reaksi publik yang negatif. Nah, di sini Golder menjelaskan bahwa ini mencerminkan bahaya nyata yang mengancam keberadaan seorang pemimpin seperti Israel harus mengakui bahwa kelangsungan hidup seringkali bergantung pada faktor-faktor di luar kendali mereka. Nah, Bapak dan Ibu di sini harus memahami kerentanan organisasinya dan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksistensial. Nah, meskipun kekuatan dan pertumbuhan seringkali ditekankan. Nah, ayat ini mengingatkan pemimpin untuk tetap rendah hati di hadapan tantangan yang besar. Nah, kalau kita baca di ayat 4, mengatakan demikian, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Nah, menurut Eton dan Theodora dari Sirus, melihat gambaran air dalam Alkitab Ibrani adalah sebagai simbolis. Air seringkali mewakili kekacauan, bahaya, dan kehancuran, seperti dalam narasi air bah atau penyeberangan air laut. Nah, di sini pemazmur menggunakan air sebagai metafora atau bencana besar yang mengancam nyawa atau jiwa Israel. Sementara Butler melihat penggunaan air sebagai motif umum dalam mazmur untuk menggambarkan bahaya yang luar biasa, seringkali terkait dengan penyeberangan Laut Merah, di mana Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan Israel dari kekuatan Mesir. Ini menghubungkan mazmur dengan memori kolektif Israel tentang keselamatan dalam kisah keluarga. Sementara Tucker membahas konotasi sosial politik dari ayat ini, yaitu mengenai air. Mungkin tidak hanya melambangkan bahaya fisik, tapi juga tekanan sosial yang dihadapi Israel dari bangsa-bangsa sekitarnya. Metafora ini menyoroti bagaimana komunitas melihat kelangsungan hidup mereka tergantung pada bantuan Tuhan, terutama dalam konteks pergulatan kekuatan internasional. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita menginterpretasikannya untuk seorang pemimpin, nah, air seringkali menjadi simbol kekacauan dalam teks-teks kuno Timur Dekat. Nah, di sini air yang menghanyutkan menggambarkan peristiwa-peristiwa kacau yang tak terkendali, seperti krisis pasar, kegagalan sistemik, atau gangguan global yang tak terduga. Nah, Sarah van der Loek menggambarkan ini sebagai ancaman eksistensial yang bisa menghancurkan Israel, yang dapat disamakan dengan bisnis atau organisasi yang berada di ambang kehancuran. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin atau sebagai profesional harus siap menghadapi kekacauan atau tantangan yang tak terduga. Manajemen krisis dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah kesulitan adalah sifat kepemimpinan yang penting. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat 5, bukan. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu. Nah, di sini para peneliti seperti Subramanian melihat merasa bahwa di ayat 5 ini pasti banjir atau air yang meluap-luap itu adalah sebagai gambaran musuh-musuh Israel yang tidak hanya kuat tapi juga angkuh, yaitu mengandalkan kekuatan mereka untuk menghancurkan umat Tuhan. Ini mencerminkan gambaran profetik di mana bangsa-bangsa seringkali membanggakan kekuatan mereka atas Israel hanya untuk direndahkan oleh intervensi Tuhan. Kita bisa lihat di Yesaya 8 ayat 7-8. Nah, sementara Burger menekankan bagaimana pengulangan metafora air memperkuat narasi pemazmur yang disebut di ayat 5, air yang meluap-luap itu mengingatkan pada kesombongan musuh-musuh Israel yang menunjukkan bahwa kekalahan mereka disebabkan oleh
keangkuhan mereka yang pada akhirnya digagalkan oleh Tuhan. Nah, Van der Lubbe menyoroti struktur kritis ini dengan menunjukkan bahwa penekanan pada air yang meluap-luap, yaitu menegaskan tema kekacauan, di mana citra ini membangun klimaks dramatis yang pada akhirnya ditundukkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengartikannya di dalam sebagai seorang pemimpin? Nah, air yang meluap-luap di sini seringkali dilihat sebagai kekuatan yang angkuh dan penuh keyakinan. Ini bisa melambangkan pesaing atau kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Subramanian menjelaskan bahwa air yang meluap-luap ini juga bisa melambangkan kesombongan, baik dari pemimpin maupun dari organisasi. Nah, seorang pemimpin perusahaan ini adalah peringatan tentang bahaya menjadi terlalu percaya diri di tengah kesuksesan. Nah, bagaimana Bapak-Bapak menindaklanjutinya? Bapak-Bapak sebagai pemimpin perusahaan maupun seorang profesional harus tetap rendah hati. Bahkan saat berada di posisi kekuasaan, kesombongan, baik dari pesaing maupun dari dalam organisasi, dapat menyebabkan kejatuhan. Pemimpin yang baik menjaga kesombongan dalam batas, yaitu memastikan keputusan diambil berdasarkan kebijaksanaan, bukan kesombongan. Nah, kita baca di ayat 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita, menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nah, ini Paulus menggambarkan pergeseran nada di sini sebagai pergerakan dari bencana hipotetis ke deklarasi syukur dan penuh kemenangan. Nah, gambar kekerasan menjadi ayat 6 tadi, menjadi mangsa bagi gigi mereka. Mangsa bagi gigi mereka, yaitu memperkenalkan metafora predator dan mangsa yang umum dalam literatur puitis kuno. Pergeseran ini menekankan kontras antara apa yang bisa saja terjadi dan apa yang tidak terjadi berkat perlindungan Tuhan. Nah, sementara Bones mencatat bahwa ayat ini mencerminkan tema-tema Kristen tentang Tuhan sebagai pelindung dan penyelamat. Istilah mangsa, yaitu menandakan kerentanan. Tetapi pujian kepada Tuhan mengubah hasil menjadi pembebasan dan kelangsungan hidup. Nah, Butler menyoroti bahwa citra ini di mana Tuhan mencegah kita dari gigi mereka, atau disebut juga gigi predator. Ini memberikan kontras dengan citra sebelumnya tentang air yang meluap-luap. Kedua metafora, yaitu air bah dan binatang buas, mewakili bahaya mematikan, lebih menekankan luasnya keselamatan Tuhan. Nah, bagaimana kita melihatnya sebagai seorang pemimpin? Tentu ayat ini berpindah dari potensi bencana ke pernyataan pujian dan rasa syukur. Nah, gambaran diselamatkan dari gigi predator menggambarkan lolosnya organisasi dari kehancuran atau kekalahan. Antara Boulder dan Bones menyoroti bahwa ini adalah momen refleksi dan rasa syukur. Nah, Bapak sebagai seorang pemimpin, ini adalah panggilan untuk merayakan kemenangan dan mengekspresikan rasa terima kasih atas kekuatan, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi pada kesuksesan. Nah, bagaimana Bapak-Bapak menindaklanjutinya? Yaitu adalah, nah, setelah mengatasi tantangan, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin yang sukses, Bapak-Bapak harus mengekspresikan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat. Baik itu berterima kasih kepada karyawan, pemangku kepentingan, atau bahkan merenungkan nilai-nilai spiritual atau moral. Mengakui faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan memperkuat integritas kepemimpinan. Nah, kalau kita baca di ayat 7, nyawa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput.
Nah, Theodore dari Cyrus menartikan ayat ini secara spiritual dengan mengusulkan bahwa burung yang terlepas dari jerat melambangkan jiwa yang terbebas dari perbudakan spiritual atau kematian. Jerat yang terputus merepresentasikan kekalahan dari rencana musuh melalui intervensi Tuhan. Sementara Fowler menghubungkan metafora ini dengan pengalaman kolektif Israel dalam melepaskan diri dari penawaran atau pembuangan, khususnya pembuangan di Babel. Kata-kata jerat adalah gambaran tentang perangkap dengan burung Israel yang hampir hancur namun berhasil meloloskan diri. Nah, Sarah Tucker memandang burung tersebut sebagai simbol dari keadaan rapuh Israel di tengah kekuatan geopolitik, menekankan bahwa jerat yang terputus mewakili gangguan ilahi terhadap kekuatan penindasan seperti Babel atau musuh-musuh lainnya. Bagaimana kita menginterpretasi sebagai seorang pemimpin? Ayat ini berbicara tentang kebebasan dan kelegaan dari perangkap. Kata-kata jerat merepresentasikan situasi di mana pemimpin atau organisasi merasa terjebak, baik karena kontrak, keputusan yang buruk, atau faktor eksternal yang tak terkendali. Nah, kata-kata pelarian di sini menandakan bahwa sebutkan di situ terluput gitu ya. Yang terluput menandakan bukan hanya kelangsungan hidup tapi juga memutuskan dari belenggu yang pernah mengancam kehancuran. Nah, Voss menyoroti sifat transformasi dari citra ini yang melambangkan pembebasan dari bahaya melalui campur tangan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Yaitu ketika menghadapi batasan atau tantangan, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin atau seorang profesional yang baik, yaitu dapat menemukan cara untuk beradaptasi dan melarikan diri dari apa yang tampak sebagai perangkap yang tak terelakkan. Ini bisa berarti memutar ulang model bisnis, mengubah strategi, atau menemukan solusi inovatif terhadap masalah. Nah, ayat 8 kita baca di sini adalah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini Grant menunjukkan bahwa ayat terakhir ini meletakkan Mazmur dalam kerangka kosmis, mengaitkan pembebasan Israel dengan peran Tuhan sebagai pencipta. Rasa yang menyebutkan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu memperkuat kekuasaan dan kendali Tuhan, semua kekuatan, baik alamiah maupun politis. Saudara Mayukel berpendapat bahwa ayat ini merangkum fondasi teologis dari Mazmur, yaitu intervensi Tuhan tidak hanya pada skala lokal atau nasional, tapi bersifat kosmis. Ini berfungsi sebagai pengakuan iman, menegaskan kembali bahwa kuasa Tuhan mencakup seluruh ciptaan yang membuat pembebasannya semakin penting. Nah, sementara Barnes melihat kesimpulan ini sangat penting bagi pembaca Kristen karena menempatkan Mazmur dalam konteks yang lebih luas tentang kedaulatan universal Tuhan dan kuasanya untuk melindungi dan menyelamatkan. Nah, bagi orang Kristen ini mungkin terkait dengan tema providensi ilahi dan kasih karunia. Nah, bagaimana kita bisa melihat dari seorang pemimpin? Nah, ayat penutup ini mengikat seluruh Mazmur kepada sumber pertolongan yang ilahi. Ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar di luar kemampuan manusia. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin perusahaan, ini dapat diterjemahkan sebagai pengakuan akan pentingnya nilai-nilai etika atau misi yang lebih besar dalam bisnis. Sementara Grant menyarankan bahwa mengakui pertolongan ilahi tidak hanya merupakan refleksi dari kerendahan hati, tapi juga pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan melampaui kemampuan individu, sejalan dengan kerangka etika atau moral yang lebih besar.
Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak-bapak harus mendasarkan keputusan dan strategi Bapak dan Ibu pada seperangkat nilai inti atau prinsip-prinsip panduan, baik itu nilai-nilai etika, keyakinan spiritual, atau visi untuk kebaikan yang lebih besar. Kepemimpinan yang efektif berakar pada sesuatu yang melampaui kepentingan bisnis sesaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai 8 ini, lalu prinsip-prinsip kepemimpinan apa yang kita bisa pelajari di sini? Ada 8. Yaitu adalah satu, pengakuan atas dukungan eksternal, yaitu mengakui bantuan baik itu dari Tuhan, institusi atau pribadi yang berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Yang kedua, pengakuan akan tantangan dan oposisi, yaitu secara terbuka mengakui kesulitan dan oposisi yang dihadapi sehingga membangun persatuan dan ketahanan dalam mengatasi tantangan. Yang ketiga adalah memahami kerentanan, yaitu Bapak-bapak sebagai pemimpin harus memahami kerentanan organisasinya dan tetap rendah hati, mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko eksistensial. Nah, keempat adalah kesiapan menghadapi krisis, yaitu caranya adalah mengantisipasi kekacauan dan merencanakan manajemen krisis untuk menavigasi situasi yang tak terkendali dan luar biasa. Nah, prinsip kelima adalah kerendahan hati dalam kesuksesan, yaitu mempertahankan kerendahan hati, menghindari kesombongan, bahkan ketika menikmati masa-masa sukses atau dominasi di pasar. Prinsip keenam adalah rasa syukur atas keselamatan dan kesuksesan, yaitu merayakan kemenangan dengan mengekspresikan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat, mulai dari karyawan hingga mitra. Prinsip ketujuh adalah adaptasi strategi dan pelarian, yaitu mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan melarikan diri dari situasi yang tampaknya tak terelakkan. Nah, prinsip kedelapan adalah memusatkan kepemimpinan pada nilai-nilai inti. Artinya di sini Bapak dan Ibu memastikan bahwa kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip panduan yang kuat, baik etika, spiritual, maupun visi misi yang lebih besar. Lalu bagaimana kita bisa melihat supaya kita apa yang kita lihat di sini bentuk Alkitab yang kita pelajari dari Mazmur ini juga tentang kepemimpinan ini, yaitu adalah kita bisa lihat di Mazmur 121 ayat 2 mengatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah penguatan dari Mazmur 124 ayat 8 yang mengingatkan bahwa pertolongan sejati datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa Bapak sebagai pemimpin mungkin merasa tertekan atau kewalahan. Ayat ini menjadi penghibur bahwa Bapak dan Ibu tidak sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, kita juga melihat di Roma 8 ayat 31, yaitu mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Nah, ayat ini meresonansi dengan tema utama di Mazmur 94, yaitu seorang pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak Bapak dan Ibu, dan tidak perlu takut akan ancaman atau persaingan, melainkan dapat maju dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin jalan Bapak dan Ibu. Nah, kita juga bisa lihat di sini, pendukung kita adalah di Mazmur 91 ayat 3 mengatakan, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, di sini diajarkan bagaimana seorang pemimpin seringkali perlu membuat keputusan yang sulit. Nah, dalam proses ini, Bapak dan Ibu harus berdoa, meminta kebijaksanaan dan bimbingan Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari tantangan yang rumit. Nah, kita juga bisa melihat di sini adalah di Mazmur 46 ayat 1 sampai 2.
yaitu mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana seorang pemimpin harus percaya bahwa dengan kejujuran, integritas, dan ketergantungan pada Tuhan, Bapak dan Ibu akan dilindungi dari ancaman yang bisa menghancurkan usaha Bapak dan Ibu. Ini bisa berbentuk masalah keuangan, konflik internal, atau persaingan yang tidak sehat. Nah, kita juga bisa melihat di Mazmur 37 ayat 5 mengatakan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana bahwa Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin yang sukses harus menyadari bahwa kekuatan manusia terbatas. Dan ada faktor yang lebih besar di luar kendali Bapak dan Ibu. Nah, bagi seorang pemimpin yang bijaksana, Bapak dan Ibu harus bergantung pada kebijaksanaan dan bimbingan Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dan akan menyelamatkan aku. Nah, di sini diajarkan bahwa Tuhan dipuji sebagai pelindung yang meluputkan umatnya dari ancaman. Nah, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin dan juga profesional, hal ini penting untuk menyadari bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia di tengah ancaman dan risiko. Nah, seringkali dalam dunia usaha atau manajemen, risiko tidak bisa dihindari, tetapi dengan perlindungan Tuhan, segala ancaman dapat diatasi. Nah, kita juga bisa lihat di sini di Yohanes 15 ayat 5. Dan juga kita, saudara-saudara yang terkasih, itu ditemukan di sebab di luar kamu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di sini bahwa dalam konteks profesional ini mengajarkan pentingnya mengakui bahwa kesuksesan dan keberhasilan tidak hanya datang dari usaha manusia, melainkan juga karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nah, di sini kita pelajari bagaimana kita tadi mempelajari dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, kita sudah bahas satu persatu. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan lensa prinsip-prinsip kepemimpinan ini, bahwa Bapak sebagai seorang pemimpin atau seorang pemimpin personal dapat menarik paralel antara kebijaksanaan kuno dan kepemimpinan modern, yaitu menemukan kekuatan dalam kerendahan hati, kesiapan, rasa syukur, serta pentingnya nilai-nilai dalam memandu organisasi Bapak dan Ibu melalui tantangan dan kesuksesan. Stay profesional. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami masih butuh bimbingan-Mu Tuhan sebagai pemimpin ya Tuhan, dan juga sebagai profesional. Kami tidak bisa melakukannya tanpa bantuan-Mu Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami dalam membuat keputusan supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.